Silakan duduk. Kita buka Kolose 3 ayat 1 sampai 17 ya. Ya, hari ini ngetes mic baru. Suara saya lebih bagus ya? Oh, mantap. Kolose 3 ayat 1 sampai 17 ya. Saya akan bacakan secara perlahan. Kolose 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dan jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan ini kesimpulannya ya, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Wah, selesai khotbahnya ya. Very powerful message ya, sangat powerful pesannya ya, Kolose 3 ini. Nah, kita coba bahas, mungkin hari ini kita nggak sempat membahas secara keseluruhan daripada perikop ini, tapi di perikop awal ini menjadi sebuah fondasi di mana kita memahami sebenarnya Paulus, apa sih yang sebenarnya Paulus ingin katakan melalui hidup kekristenan ya. Nah, di ayat yang pertama sampai yang keempat kalau kita lihat, kalau kamu
dibangkitkan bersama dengan Kristus. Karena kamu, kalau saya mau memparaphrase ya, membaca ulang gitu ya. Paulus tuh bilang begini kepada jemaat Kolose, ya. Karena kamu itu udah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka hendaklah kamu mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah, gitu ya bacanya. Karena kamu sudah dibangkitkan. Nah, ini kan tadi kalau kita baca, sebenarnya kan kita yang terutama yang sudah ikut SPS, ya, kita deklarasi, benar ya? Deklarasinya apa? Kita sudah mati dan bangkit bersama Kristus. Hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Ya, nah, di Kolose ini, di perikop ini, Paulus sedang menjelaskan sebenarnya hidup yang mati dan bangkit bersama Kristus itu seperti apa? Ya, ya kalau enggak kita nanti deklarasi tapi cuman hanya kita keras-kerasan suara, tapi sebenarnya kita nggak memahami sebenarnya seperti apa sih hidup yang sudah bangkit bersama dengan Kristus. Ya, itu yang hari ini saya ingin kita mengajak kita sama-sama renungkan ya. Sebenarnya apa yang mau Paulus sampaikan. Oke. Nah, sebelum kita memahami lebih dalam tentang carilah perkara yang di atas, ya, kita perlu mengetahui konteks cara berpikirnya Paulus melihat daripada kehidupan orang Kristen. Nah, kalau kita lihat tadi di ayat-ayat yang di bawah tadi, ya, Paulus itu menyarankan jemaat supaya meninggalkan hal-hal yang lama dan kemudian mengenakan hal-hal yang baru. Dan kalau kita baca tadi di ayat ke-12 tadi kan kita lihat ya, kehidupan yang baru itu kelemah lembutan, itu adalah buah-buah daripada roh. Benar ya? Buah-buah daripada roh. Kita lihat ayat ke-12 yang tadi. Sedangkan yang harus ditinggalkan adalah buah-buah daripada daging. Ya, betul ya? Yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, begitu ya. Nah, semuanya itu kita perlu melihatnya bahwa Paulus selalu melihat keadaan konteks yang tadi itu buah-buah roh itu bukanlah soal hal yang fisik dan non-fisik. Nah, ini yang kita perlu pahami dengan jelas. Baru kita bisa nyambung semuanya. Maksudnya gini, dari pertemuan-pertemuan kemarin kita belajar menyembah dalam roh, hidup dalam roh, ya. Nah, hidup dalam roh itu selalu menurut Paulus itu orang Kristen itu terbagi dua, ya, terbagi dua tahap. Orang Kristen yang sebelumnya belum menerima Roh Kudus dan lahir baru, dan kemudian sudah menerima Roh Kudus dan lahir baru. Jadi Paulus nggak berbicara soal hidup oleh roh itu fisik dan non fisik, materi dan non materi, paham ya? Ini perlu dipahami, ya, bukan fisik, terus kemudian rohani. Ya, jadi Paulus nggak bilang gini, bahwa Tuhan lebih mementingkan hal-hal yang rohani, bukan hal yang fisik, bukan seperti itu. Bisa dipahami ya. Ya. Jadi bukan soal non fisik dan fisik, tetapi soal saat kamu sebelum lahir baru, kondisi yang masih yang lama, dan kondisi yang baru setelah kamu lahir baru. Ya. Fisiknya tetap sama, ya, tetapi kondisinya berbeda. Makanya dikatakan di ayat yang tadi ada manusia yang lama dan ada manusia yang baru. Nah, ini yang selalu dikaitkan. Jadi bukan bicara soal bahwa hal-hal yang rohani lebih penting daripada hal-hal fisik. Ya, begitu. Bukan artinya kamu jangan terlalu pikirkan fisikmu, tapi lebih banyak kamu berdoa. Bukan begitu, ya. Nah, banyak orang Kristen, kita kalau misalnya nggak mengerti ini, kita akan melihat bahwa hal-hal yang aktivitas keagamaan rohani jauh lebih penting daripada hal-hal fisik. Ya, berdoa dan saat teduh di kamar, ya, lebih rohani daripada bekerja, begitu. Ya, hal ini saya sering ulang-ulang karena
sulit mengubah kebudayaan yang sudah masuk dan pemikiran yang sudah masuk di dalam pemikiran kita. Kita selalu melihat orang yang rohani adalah yang justru banyak melakukan aktivitas rohani. Atau sebaliknya ya, orang yang melakukan banyak aktivitas keagamaan dianggap rohani. Nah gitu ya. Orang yang banyak melakukan aktivitas keagamaan adalah dianggap yang rohani. Padahal maksud Paulus bukan begitu. Maksud Paulus itu bicara soal kondisi. Kondisi yang baru dan kondisi yang lama. Ya. Karena manusia ini tidak mungkin mengekspresikan yang rohani tanpa kondisi fisik. Ya. Kalau kita bilang, saya mencintai Tuhan. Ya. Mencintai Tuhan itu nggak bisa diekspresikan hanya lewat batin. Bahwa saya mencintai Tuhan, ya, karena bukan hanya soal perasaan di dalam hati kita. Makanya mengasihi itu bukan soal perasaan di dalam hati. Saya merasa saya mengasihi Tuhan, tapi nggak ada tindakan fisik, nggak bisa, nggak nyambung. Ya, jadi pengertian yang fisik non fisik, materi dan non materi itu nggak nyambung dengan pengertian Alkitab, pengertian apa yang Paulus mengerti tentang hidup di dalam roh. Jadi hidup di dalam roh itu tetap fisiknya kita, tetapi kondisinya baru, ya, karena sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, ya. Sama ketika kita bilang sama pasangan kita kan, kita nggak bisa bilang sama pasangan kita mencintai di dalam batin saja. You know that I love you, right? Gitu ya. Kalau bahasa gaul, you know that I love you, right? I don't need to say it. Ya, no, you need to say it. Ya, you need to act on it. That you love your friends, that you love your spouse, ya benar ya. Kita justru harus diekspresikan secara fisik. Nah, seperti itu. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kalau kita sudah paham semua ini, sehingga kita bisa melihat tulisan-tulisan baik di Perjanjian Baru yang lain ya, kita bisa lihat bahwa ini bicara soal keadaan yang baru dan keadaan yang lama. Nah, kondisi yang jadi masalah adalah gini, kita harus memahami juga bahwa di dalam realitas kehidupan orang Kristen, di dalam pertumbuhan kerohanian orang Kristen, kondisi lama yang ada dan kondisi yang baru itu, ketika seseorang itu dilahirbarukan, kondisi yang lama itu nggak langsung hilang. Nah, bisa dipahami ya. Ketika seseorang itu dilahirbarukan, dia bertobat, kondisi yang lama itu tidak langsung sirna, tapi ada bagian yang masih saling berpotongan gitu ya. Kita bilangnya ada residu-residu yang lama. Manusianya sudah baru, tetapi masih ada bagian-bagian kondisi yang lama, yang masih cemar, yang masih dosa gitu. Nah, kondisi yang lama ini memang akan hilang, memang akan sempurna, ya. Tetapi sempurnanya bukan sekarang, ya. Tapi kapan? Ketika Kristus datang kedua kali. Ya, ketika dia datang, maka semuanya itu disempurnakan di dalam kondisi yang sempurna. Jadi ada masa transisi. Inilah yang dibilang sebuah pergumulan. Ini yang dibilang di Yakobus cobaan, ujian yang kita harus hadapi. Ya, supaya apa? Supaya justru kita terus-menerus bisa menghasilkan buah yang baik. Ya, kita terus-menerus bisa terus bergumul dengan Tuhan. Saya ingin kerjakan yang baik, ya. Paulus sering bilang, saya ingin kerjakan yang baik. Saya selalu ingin melakukan, tetapi yang ada di hati saya selalu mengerjakan apa yang tidak ingin saya perbuat. Betul ya? Jadi itu selalu ada tense. Sampai kapan? Sampai kita mati dan Tuhan Yesus datang kedua kali, ya. Sama juga kita lihat di Korintus, di mana kalau kita melihat, kita baca ya di Korintus, bahkan orang-orang di Korintus itu yang katanya orang-orang kudus, ya. Ya, Paulus menulis orang-orang Korintus yang dikuduskan. Tetapi kalau kita lihat kelakuannya, mereka jauh lebih buruk, bahkan melakukan hal-hal yang mungkin tidak dilakukan oleh orang-orang yang nggak percaya gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini kita melihat ada sebuah pergumulan antara kondisi yang lama kita dengan kondisi yang baru kita itu. Nah, makanya untuk bisa menghadirkan kondisi yang baru tersebut, ya, Paulus di ayat yang di atas itu dia bilang bahwa
kita harus terus memikirkan hal-hal yang di atas. Nah ini, terus memikirkan hal-hal yang di atas. Terjemahan yang lain dibilang ini, set your hearts on things above. Dibilang. Ada yang bilang ini, keep seeking, ya, terus mencari, taruh hatimu di dalam memikirkan hal-hal yang di atas. Nah, bagaimana kita terus memikirkan hal-hal yang di atas? Bagaimana kita terus mencari hal-hal yang di atas? Jadi bukan kita berusaha sekeras-kerasnya untuk melakukan seluruh perintah Tuhan, bukan, ya. Bukan kita berusaha sekeras-kerasnya untuk melakukan seluruh perintah Tuhan. Bukan itu rahasia daripada kehidupan orang Kristen, ya. Kalau kita berusaha sekeras-kerasnya, try harder untuk bisa melakukan seluruh perintah Tuhan, maka kita akan menyerah, ya. Kita akan menyerah. Tapi kuncinya adalah kita memberikan hati kita untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Nah, begitu. Nah, apa sih perkara-perkara yang di atas? Kalau kita lihat, ya, tentu bukan disuruh lihat bulan, perkara-perkara di atas, ya. Carilah perkara-perkara di atas, terus kita lihat ke atas dan kita melihat bulan, ya. Atau kita melihat ilmu perbintangan. Wah, kira-kira kalau bintang Sagittarius bulan ini nasibnya gimana? Ya, itu bukan begitu, ya. Nah, tapi yang disuruh lihat adalah apa? Lihat di atas di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Betul ya, ayatnya bilang begitu, ya. Lihatlah perkara-perkara yang di atas di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ini bicara apa kira-kira? Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Bicara apa? Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Nah, Kristus duduk sebelah kanan Allah ngapain? Memerintah. Benar ya? Kristus duduk di sebelah kanan Allah, dia diberikan segala kuasa, diberikan segala otoritas, dan didudukkan di sebelah kanan Allah. Jadi balik-balik lagi. Paulus sangat mengerti. Paulus sangat mengerti tentang kerajaan Allah yang ingin Tuhan nyatakan di dalam dunia ini. Maka apa yang kita pikirkan haruslah inline dengan kerajaan Allah yang ingin Tuhan bentuk sekarang ini, ya. Kerajaan Allah yang ingin Tuhan bentuk memang tidak sempurna seperti nanti yang akan datang, ya. Tetapi kerajaan itu sudah dimulai, ya. Dan dimulainya dari siapa? Dari kita. Kita mulai bisa memerintah. Kita mulai bisa dominate. Sejak kapan? Sejak Kristus datang, Kristus mati, dan Kristus bangkit. Maka kerajaan Allah mulai dinyatakan di sana, ya. Sampai kapan? Sampai nanti Kristus datang yang kedua kali. Nah, ini yang kita perlu mengetahui. Jadi kalau kita bicara soal kerajaan sorga, nah ini lagi pemikiran kita yang seringkali keliru adalah kita memikirkan hal-hal yang di atas, di mana Kristus duduk, kita berpikirnya di sorga, ya. Pertanyaannya sorga yang di mana? Sorga di mana gitu. Nah, ada saya dengar satu pemikiran ya dari sebuah tokoh spiritualitas, ya, Dallas Willard, dia bilang begini, ketika saya berdoa Bapa kami, dia bilang, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Dia nggak melihat Bapa di sorga itu yang di jauh di sana, di sorga sana. Tapi dia melihat Bapa di sorga, yaitu di tempat kerajaan dia memerintah. Di mana itu? Termasuk di bumi. Jadi ketika dia doa Bapa kami, dia bilang begini, Bapa kami yang ada di sorga, sorga yang bukan cuma di atas, tetapi sorga yang ada di bumi ini. Ya, yang kita tahu juga bahwa pengertian daripada orang Israel, sorga itu, kemarin kita pernah bahas, sorga itu ada 3 tingkatan. Ya, menurut pengertian Israel, ya, menurut konteks daripada Israel, ada sorga di bumi, sorga di angkasa, sorga tempat Allah bertata di sana, gitu. Nah, tapi yang dikatakan Bapa kami yang di sorga, maka kita mengerti bahwa Bapa itu bukan cuma duduk diam di sana,
Allah bukan cuma duduk diam di sana dan tidak melakukan apa-apa, tapi dia involve, dia terlibat di dalam setiap kegiatan yang ada di dalam dunia. Dan dia hadir, dan dia terus memerintah di bumi ini. Nah, masalahnya kita belum melihat secara penuh, secara perfect. Allah seluruhnya kondisinya dipulihkan secara perfect, itu belum. Ya. Nah, itu yang menyebabkan kita ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita berjuang untuk hidup kudus. Kita berjuang untuk mematikan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kita mematikan hal-hal yang buruk. Ya. Tetapi seolah-olah itu bentrok dengan keadaan yang di dunia ini sekarang. Nah, ini yang sering kita alami kan. Kita sering berusaha untuk hidup adil misalnya. Ya, kita berusaha untuk hidup jujur. Tapi ketika kita hidup jujur malahan keadaan menghimpit kita. Betul ya? Kadang-kadang ketika kita mau jujur malahan kita difitnah orang. Bisa jadi begitu. Ketika kita mau jujur malah sulit untuk kita bertahan. Ya, misalnya dalam usaha kita ya, kalau kita mau jujur ya, bisnis di Indonesia gitu ya. Bisnis di Indonesia mau jujur, waduh. Benar-benar perlu anugerah Tuhan ya, perlu anugerah Tuhan yang maha kuasa ya. Karena bisnis itu sulit ya. Dan ketika kita berusaha mau jujur ya, udah jujur dikerjain orang pajak gitu ya. Nggak jujur dikerjain juga. Kita bingung kadang-kadang ya, jadi orang Kristen itu hidup di dalam kondisi di dalam dunia ini yang sulit. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan kita, kalau kita nggak paham, maka ketika kita berusaha terus melakukan hal-hal yang baik itu, akhirnya kita jadi discourage, kita jadi patah semangat. Ya, kenapa? Karena ketika kita melakukan hal yang baik justru ditolak oleh keadaan dunia. Malah ketika justru kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan cara dunia, kita jadi diterima dengan dunia ini, gitu ya. Seringkali begitu, ya. Nah, ini realitas yang terjadi. Nah, tapi makanya Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose bahwa ingat, ya, nanti ketika Kristus datang, ya, baru semua keadaan itu pulih total. Baru semuanya itu terasa klop. Ketika apa? Kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, kita melakukan hal-hal yang berjuang, melakukan hal-hal yang kudus. Ketika nanti Kristus datang nanti, baru yang tadinya terasa bentur, yang tadinya terasa tidak klop, akhirnya ketika Kristus datang semuanya klop. Nah, ini yang ketika kita bisa memahami gambaran besarnya nanti, kita baru mengerti sebenarnya yang kita lakukan ini di sini tuh ngapain kita berjuang. Walaupun pada saat berjuang itu sulit. Ya, dan ini realita bahwa ketika kita berjuang untuk meninggalkan manusia keadaan kondisi yang lama dan hidup di dalam kondisi yang baru, perjuangan itu sulit. Kenapa? Karena bentur dengan keadaan kita yang belum sempurna. Bisa dipahami ya. Ya, ini realitas kehidupan kita. Ya, keadaan kita di sekeliling kita belum sempurna. Kapan sempurna? Nanti. Ya. Maka ketika nanti kita melakukan hal yang baik, yang sempurna datang, kita cocok klik. Nah, gitu. Nah, yang jadi masalah adalah apa? Kita sekarang nggak mau ikut cara nanti. Kita pakai cara kita. Ya. Nanti ketika Tuhan datang, nggak klik, malah konslet. Ya. Ketika Tuhan datang nanti mau sempurnakan, nggak cocok sama cara hidup kita. Ya. Yang sempurna nanti datang, kita nggak cocok jadinya. Ya. Nah, ini yang kita perlu memahami bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini memang belum kita rasakan cocok dengan keadaan lingkungan di sekitar kita. Belum 100%. Ada hal-hal yang bisa kita terima, ya. Ada hal-hal yang kita bisa cocok, tapi banyak hal yang sangat bentur dengan keadaan kondisi kita sekarang. Kapan itu sempurna? Nanti ketika Tuhan datang. Makanya dibilang ini, ketika kamu terus memikirkan hal-hal di atas, kamu set things above, kamu put your hearts on things above, yaitu tentang kerajaan sorga, maka ketika kerajaan itu datang sempurna semuanya, kita jadi cocok.
Ini yang perlu kita pahami ya. Jadi yang pertama adalah kita harus menyadari realita bahwa keadaan di sekitar kita saat ini belum sempurna. Walaupun kerajaan sorga itu sudah datang, sudah dimulai, tetapi belum sempurna. Ya, nanti sempurnanya. Nah, hal yang kedua yang perlu kita pahami, bukan berarti karena tidak cocok, maka sebagai orang Kristen kita jadi ikut dengan dunia. Nah ini ya, bukan berarti ya udahlah, karena kerajaan sorganya nanti, maka sekarang kita tidak perlu berjuang. Nah bukan begitu cara berpikir Paulus. Cara berpikir Paulus adalah karena kita sekarang gak cocok, ya bukan berarti kita tidak berjuang. Ya, hal-hal di dunia ini tidak menjadi halangan kita untuk terus mencari tahu apa itu kehendak Tuhan. Maka saya terus berjuang untuk menghasilkan kondisi yang baru tersebut, ya, terus berjuang untuk menghasilkan buah-buah yang Tuhan inginkan di dalam hidup saya, yang tadi dijelasin di dalam Kolose tadi, di ayat-ayat yang 12, di ayat 12, ya. Dan saya menyadari lewat karya penebusan Kristus, melalui Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam diri saya, melalui Kristus yang hidup, saya terus-menerus berjuang di dalam kehidupan ini. Nah ini yang sebenarnya membuat kita mengerti bahwa Tuhan terus bekerja untuk memulihkan keadaan ini sampai sempurna. Ini yang kita perlu pahami. Ya. Kenapa kita terus berjuang? Supaya kita memahami bahwa Tuhan yang bekerja untuk memulihkan keadaan kita. Ya. Nah, kalau kita melihat, memikirkan hal-hal di atas, menghasilkan buah, hidup di dalam kondisi yang baru, gitu. Ini semua baru terjadi bisa ketika hal-hal yang kita lakukan itu penuh di dalam hati kita, baru kemudian kita bisa keluarkan. Maka hal-hal yang menjadi ekspresi yang diinginkan oleh Tuhan nanti itu bisa keluar, ya, bisa keluar. Ketika apa? Ketika kita dulu yang mengalami, kemudian kita bisa keluar, bisa ekspresikan. Selalu begitu. Jadi dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Ya, perikop ini Paulus lagi sebenarnya mengingatkan jemaat Kolose yang dimana pada saat itu banyak sekali pengajar-pengajar yang fokusnya adalah ritual-ritual keagamaan. Ini yang kita perlu tahu. Ya. Jadi banyak sekali ritual-ritual keagamaan yang dilakukan seperti puasa, sunat. Ya, waktu itu bangsa Israel kan nggak boleh makan ini itu. Ya, itu semua yang di luar. Ya. Sedangkan Paulus bilang, enggak, bukan dari luar yang kamu beresin, tapi dari dalam dulu yang kamu beresin untuk keluar. Jadi orang Kristen itu bukan aneh-aneh, ya, melakukan hal-hal yang kelihatannya dari luar, ya. Kemarin kita sempat bahas waktu di Komsel itu, ya. Seringkali ketika kita jadi orang Kristen, yang kita kejar itu bukan dari dalam, bukan karakter, tapi reputasi, ya. Kita ingin terlihat baik, kita ingin terlihat rohani, terlihat saleh. Jadi kita berusaha keras melakukan aktivitas-aktivitas rohani, ya. Saya nggak bilang bahwa aktivitas-aktivitas rohani itu buruk, tidak. Aktivitas-aktivitas rohani itu baik, tapi yang lebih penting adalah kita melatih karakter yang ada di dalam hati kita, ya, melatih karakter yang ada di dalam hati kita supaya ketika kita mengalami Tuhan bekerja di dalam hati kita, kita sadar Tuhan bekerja di dalam hati kita, disitulah sukacita itu bisa mengalir keluar, ya. Jadi tadi yang pertama kita sadar bahwa ketika kita berjuang itu sulit karena keadaan kita sekelilingnya belum sempurna. Kenapa sulit? Ya, karena gini nih, benturan itu terjadi ketika tidak ada konfirmasi dari lingkungan sekitar. Ya, kita perlu konfirmasi dari lingkungan bahwa yang kita lakukan itu baik. Selalu begitu. Ini secara filosofis ya pemikirannya. Ketika saya ada di lingkungan baik, ya, saya bisa ada di lingkungan baik karena lingkungan yang baik menerima saya. Tapi kalau lingkungan buruk, orang yang baik akan ditolak di lingkungan yang buruk, orang-orang yang buruk. Orang yang buruk begitu pula akan ditolak dalam lingkungan yang baik. Ya, sebuah keadaan yang baik akan dirasakan ketika dikonfirmasi oleh keadaan di sekitarnya. Selalu begitu.
Ya, maka orang-orang zaman dulu itu selalu mencari bagaimana sih hidup lebih baik, ya. Dan ujung-ujungnya adalah bagaimana supaya dia bisa diterima di dalam lingkungannya, lingkungan yang baik, gitu loh. Nah kan, tapi jadi pertanyaan gini, yang baik itu yang seperti apa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan filosofis sepanjang masa, dan yang bisa menjawab cuma Alkitab, di mana apa? Tuhan yang menentukan apa yang baik, apa yang buruk. Tuhan yang bisa menentukan. Nah, jadi di dalam kita berjuang untuk menghasilkan hal yang baik, itu selalu bentur dengan keadaan di sekitar kita. Ya, tapi bukan berarti yang kedua, ketika kita bentur, kita jadi apatis. Kita jadi ya udahlah, nyerahlah. Kita nunggu aja lah keadaan nanti. Nah, makanya menjadi orang Kristen itu nggak bisa cuma diam, ya. Dalam arti bukan kita harus terus melakukan sesuatu, bukan ya. Jadi orang Kristen itu kita harus terus-menerus berlatih, ya. Ada kalimat yang bagus ya, saya dapetin, saya jadi paham. Bukan kamu try harder, tapi you train yourself to be disciplined. Nah itu dibilang, kamu bukan try harder, nanti kamu pasti give up. Kalau kamu try harder, terus bekerja keras, terus bekerja lebih keras, kamu akan give up. Tapi kamu mulai melatih dirimu dengan disiplin. Nah, latihan disiplin yang kecil-kecil itu, melatih karaktermu itu yang nanti akan membentukmu align dengan kerajaan sorga yang nanti akan datang. Sehingga waktu dia datang, kita jadi klop. Oh, itu dapat konfirmasi. Ketika yang sempurna itu datang, kita nanti akan dikonfirmasi. Ya, dari mana kita tahu seperti apa kerajaan sorga yang Tuhan inginkan? Ya di sini dibilang, di situ ada kelemah lembutan, di situ kasih mempersatukan. Ya, coba kita lakukan semuanya sekarang ini. Kalau kita berusaha sekeras-kerasnya melakukan semua ini, kita akan sadar bahwa kita nggak bisa kalau bukan Tuhan yang bekerja. Ya, sampai kapan? Sampai dikonfirmasi. Kerajaan itu datang, ya kita klop. Cocok, semuanya sempurna, gitu. Nah ini ibarat begini. Ketika kita membangun sebuah rumah, ya, ketika kita membangun sebuah rumah atau kita lihat, ya, ada bangunan rumah. Ketika rumah itu, tukang bangunan ngerti biasanya, ya. Ketika kita melihat sebuah rumah, ya, terus belum jadi gambarannya. Waktu kita ke sana kita lihat baru jadi apa? Fondasi. Kita bisa nggak lihat, wow, fondasinya keren. Terus dia bisa melihat, wow, tukang-tukang yang bekerja luar biasa. Bisa gini nggak? Seringkali sulit, ya. Wah, berdebu sekali ya. Begitu keren, begitu ya. Nggak mungkin dong, ya. Kita akan melihat rumah itu keren ketika apa? Udah jadi. Udah keluar, minimum udah dicat ya, luarnya udah di finishing ya, udah ada finishing halus. Wow, rumahnya keren, betul? Nah, tetapi yang bisa melihat bahwa waktu bangunan itu disusun, siapa yang paling bisa melihat? Kontraktornya. Kenapa? Kontraktornya bisa melihat, udah mulai bangun fondasi. Udah mulai bangun tiang-tiang. Udah mulai dibangun pasang ini, ya. Kita masih melihatnya, belum jadi apa-apa. Masih puing-puing, ya. Kita melihatnya apa? Aduh, susah banget. Tapi justru yang bisa menikmati siapa? Tukang-tukang dan kontraktornya. Kenapa? Karena mereka terlibat berjuang di dalamnya, berjuang untuk membangun, ya. Dari apa? Dari tanahnya rata. Ya, kemudian mereka mulai bangun fondasi, mulai semua susun. Saya nggak begitu ngerti lah ya soal rumah ya, apa aja yang dibangun ya. Yang saya ngerti cuma kalau lihat, wah ini bagus, kalau belum jadi jelek. Ya, tapi yang mengerti adalah kontraktor. Kontraktor ketika melihat bangunan, wow, apalagi dia mengikuti, dia ngerti ya. Setiap tahapan daripada itu dia bisa melihat. Why? Karena pertama dia terlibat di dalamnya. Yang kedua karena dia tahu ujungnya seperti apa. Punya gambaran di kepala dia. Rumah yang nanti mau dibikin yang bagus itu seperti ini loh. Maka setiap step yang kecil itu dia bisa menikmati hasilnya. Nah sama. Ketika kita sebagai orang Kristen ya, menanti-nantikan kerajaan itu yang akan datang. Ya, kita tahu nggak sebenarnya kerajaan yang mau datang itu seperti apa? Kalau kita nggak tahu,
Ya, maka kerajaan yang datang itu sebagai pelarian dari kita, pelarian doang. Saya nggak suka di rumah, saya nggak suka tinggal di dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini nggak cocok. Saya maunya nanti di sorga. Maka kita mengharapkan di sorga itu karena apa? Bukan karena kita, wah begitu menikmati apa yang Tuhan kerjakan di sini, apalagi nanti di sana di sorga. Itu yang benar, harusnya begitu. Itu yang sebenarnya menjadi kerinduan kita. Waduh, Tuhan bekerja ya, walaupun belum sempurna, tapi Tuhan bekerja, kita menikmati kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apalagi nanti di sana, ya. Sama seperti kontraktor itu. Wah, jadi fondasi ya. Wah, jadi tiang ya. Wah, tutup atap ya. Wah, mereka nanti kalau jadi pasti keren gitu ya. Itu yang dialami gitu. Nah, tapi seringkali kita apa? Kita menjadi pelarian. Kerajaan yang datang nanti kita nanti-nantikan. Aduh, karena apa? Di sini susah banget. Di sini begitu menderita. Ya nggak begitu ya, kehidupan orang Kristen harusnya nggak seperti itu. Nah, makanya perlu di dalam kehidupan ini pun kita mengalami kelimpahan dari Tuhan. Ini saya pribadi percaya begini. Kehidupan orang Kristen itu harus limpah gitu. Nggak langsung ya, tentu saya mengerti kehidupan orang Kristen itu nggak langsung ketika bertobat kemudian dia mengalami sukacita yang berlimpah, pasti nggak. Seperti tadi yang dikatakan, ada sebuah proses yang harus dilewati sampai itu menjadi sempurna ya, dan proses itu terus dikerjakan oleh Allah. Itu yang kita mesti sadar. Dan Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan penghiburan lewat janji-janjinya di dalam firman. Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Itu membuat kita punya pengharapan dan kekuatan untuk kita jalani hidup kekristenan kita dengan limpah, dengan sukacita. Nah, itu baru kita bisa benar. Makanya kita harus memperjuangkan etika-etika yang baik yang tadi dijelaskan di dalam Kolose 3 ini. Ya, Kolose 3 sampai dari 1 sampai 17 ini merupakan sebuah perikop yang penting untuk kita renungkan bersama, karena kita jadi mengetahui sebenarnya apa yang nanti, keadaan yang nanti Allah inginkan, sebenarnya begitu. Ya, inilah gambaran besar daripada kondisi nanti, etika yang baik, kelemah lembutan, kerendahan hati. Ini keadaan nanti. Ketika sempurna itu ketika nanti Tuhan kerajaan itu datang. Sama seperti yang bangun rumah itu. Kita bisa menanti-nantikan rumah yang bagus itu jadi seperti apa. Ya, maka berjuangnya kapan? Ya harus lewatin proses bangunnya. Gitu. Yang paling mengerti, yang paling bisa menikmati adalah yang berjuang untuk bangun. Ya, kalau yang nggak berjuang untuk bangun, ya cuma ngelihat bangunannya belum jadi. Apalagi itu rumah kita, ya kan? Kalau rumah kita baru bangun, waduh, lihat baru jadi ini, baru puing-puing, masih berdebu, ya. Coba suruh lamaan di sana, udah nggak tahan pasti, maunya pulang, betul? Ya, yang ngerti, yang tahu bener, ya, mau bangunannya seperti apa, baru dia datang, dia nunggu, dia ikutin prosesnya, baru di situ dia bisa menikmati. Sampai rumah itu jadi, wow, perjuanganku, wah itu benar-benar hidupnya limpah. Sama kehidupan kekristenan kita begitu. Kita harus berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk supaya keadaan yang baru itu terjadi kepada kita sekarang. Walaupun gak bisa sempurna. Tapi terus berjuang. Ketika kita berjuang, kita menyadari bahwa keadaan yang sempurna itu pasti akan datang. Baru kita bisa, ketika keadaan itu datang, klop. Maka kita akan dimuliakan. Di ayat ketiga dibilang, kita akan dimuliakan. Ya. Nah ini yang jadi seringkali terjadi kita pelarian. Aktivitas rohani menjadi sebuah pelarian buat kita. Karena apa? Bukan kita berjuang di sana, kita lari, ya. Nah, makanya saya mengingatkan, ya, kita perlu berjuang untuk menjadikan rumah kita benar-benar rumah di mana berjuang untuk mengasihi istri, berjuang untuk saling mengasihi suami dan istri, berjuang untuk saling mengasihi anak dan orang tua gitu. Karena supaya apa? Kerajaan Tuhan dinyatakan di dalam lingkungan itu. Minimum ada konfirmasi di dalam lingkungan yang kecil yang kita miliki. Belum sempurna, ya, keluarga kita akan bergumul, belum sempurna, tapi ketika yang sempurna itu datang, kita akan puas karena kita berjuang di dalamnya, bukan pelarian, ya, bukan pelarian. Saya dengar khotbahnya Pak Jimmy, ya, dia bilang begini,
Waktu dia menikah katanya ditanyain sama pendetanya gitu kan. Kenapa kamu menikah? Wah, hamba Tuhan kalau jawab harus teologis ya. Kenapa kamu menikah? Karena pernikahan adalah gambaran Israel dan Tuhan. Jemaat dan Kristus gitu ya. Tapi enggak, dia bilang waktu itu saya cuma jawab simple. Saya mau punya rumah. Saya menikah karena punya rumah. Hah? Maksudnya istrimu kaya jadi beli rumah? Bukan. Saya pengen punya home, bukan house. Wah, apa itu home? Rumah di mana ketika saya pulang dari pelayanan, saya capek, saya bisa dikasih oleh istri saya dan saya juga mengasihi istri saya gitu. Saya bisa mengasihi anak-anak saya dan anak-anak saya mengasihi saya. Kita saling mencintai. Ini adalah home gitu. Nah, dan saya berjuang di dalamnya sehingga home ini nyata, saling mencintai, kita menikmati, ya. Nah, tapi yang masalah adalah apa? Seringkali saya nggak tahan di home, ya. Orang yang berjuang untuk menghadirkan kerajaan sorga di bumi, dia akan bisa treasure, dia akan bisa melihat kerajaan sorga yang nanti akan datang. Saya ulangin ya. Orang yang bisa berjuang untuk menghadirkan kerajaan Allah di sini, dialah yang akan bisa menikmati kerajaan Allah yang nanti akan datang itu. Ya, jadi bukan pelarian. Ya, ketika kita justru lari, aduh, saya udah nggak tahan tinggal di dunia ini. Banyak sekali orang seperti itu, betul ya. Gue udah nggak tahan nih. Kapan Tuhan panggil? Tuhan, ya, kelihatannya rohani ya. Saya ingin cepat-cepat pulang ke sorga. Ya, pertanyaannya kenapa? Karena saya udah gak tahan di dunia ini. Itu bukan hidup kekristenan yang limpah. Ya, hidup kekristenan limpah itu karena apa? Seperti Paulus ada satu perikop dia bilang begini. Kalau suruh milih, dia lagi di penjara. Ya, waktu lagi di penjara dia punya dua pilihan dong. Dieksekusi, mati, ketemu Tuhan, sama dilepasin. Paulus pilih mana? Paulus bilang, ini ada ya di Alkitab ya, saya lupa di perikop mana, Filipi masalah. Dia bilang, saya lebih pilih kalau saya boleh milih. Ya, saya dihukum mati aja, saya pulang ke sorga. Ya, dan saya bisa menikmati segala buah-buah yang Tuhan sempurnakan nanti. Tapi lebih perlu saya tinggal di sini. Supaya saya bisa bekerja memberi buah kepada jemaat-jemaat sekalian. Jadi dia bukan melihat bahwa, oh, pulang ke sorga menjadi pelarian. Nah sama, kalau kita tidak berjuang untuk di keluarga kita supaya ada keharmonisan, ada cinta kasih yang nyata di dalam keluarga kita, maka kita akan jadi pelarian. Ya, saya nggak cocok di sini, saya lari ke aktivitas rohani. Kita sering banget kabur. Ya, pelayanan rohani. Kenapa saya pelayanan rohani? Karena di rumah saya nggak tahan. Ya, saya lari ke gereja. Ya, sama nanti ketika Tuhan datang, ya. Kenapa kamu mau di sorga? Karena saya nggak tahan di rumah, Tuhan. Ya di rumah kacau. Saya mau cepet-cepet naik ke sorga. Itu bukan begitu, ya kehidupan rohani. Hanya dengan kita berjuang di dalam kehidupan yang sekarang, berusaha menghadirkan kerajaan Allah yang sekarang, baru kita bisa nanti menikmati kerajaan sorga yang akan datang itu. Ini sebenarnya yang kita perlu pikirkan, ya. Bukan diam, tapi kita berlatih. Berlatih melatih apa? Melatih karakter yang ada di dalam hati kita. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi disiplin, tapi training. Jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Tapi training itu harus ada. Bukan try harder, ya. Bukan bekerja mati-matian untuk melakukan seluruh perintah Tuhan. Itu yang sempat kita lakukan dulu toh. Berjuang melakukan seluruh perintah Tuhan yang ada gue mau lakuin. Akhirnya give up. Ya. Terus lakukan lagi, ya give up. Bukan, tapi mulai melatih karakter kita. Nah, seperti apa melatih karakter kita? Karakter apa yang mau dilatih, tahu nggak? Ya, mesti tahu dulu. Jadi gini ya, etika itu nggak bisa lepas. Maksudnya kekristenan itu nggak bisa lepas dari etika. Etika itu maksudnya gini, perbuatan yang keluar, yang nyata, nggak bisa keluar, nggak bisa lepas dari itu. Ya, kekristenan itu keluar dari dalam tapi harus keluar. Ada etika yang kelihatan, ada perbuatan-perbuatan yang nyata, yang real keluar melalui tubuh kita, perkataan kita,
Semua itu keluar, itu namanya etika. Etika yang baik. Dan di dalam kerajaan sorga itu ada etika-etika yang memang Tuhan inginkan. Ya, memang ada etika-etika baik yang Tuhan inginkan. Dan itu yang terus kita harus perjuangkan. Etika seperti apa? Ya buah roh itu. Kelemah lembutan, kasih, sukacita, kerendahan hati. Itu semua etika-etika yang harus kita perjuangkan di dalam kerajaan yang nanti. Tapi sekarang belum sempurna. Tapi bukan berarti kita nggak berjuang di sana. Terus berjuang untuk supaya kita punya karakter yang sesuai dengan kerajaan Allah. Ya, saya punya pengalaman begini ya. Ini baru-baru ini papa saya sakit, gitu ya. Nah, beberapa hari ini karena mempersiapkan khotbah cukup banyak bahan yang harus saya baca, saya harus persiapkan gitu ya. Cukup sibuk lah, belum pekerjaan, cukup sibuk gitu. Nah, ketika papa saya sakit itu malam-malam dia tiba-tiba nggak berasa nggak enak, dadanya nggak enak, pengen dibawa ke rumah sakit gitu ya. Jadi jam 12 saya bawa ke rumah sakit gitu, bawa ke Pelni gitu ya, kita pakai BPJS, bawa ke Pelni, masuk UGD. Nah, waktu masuk UGD, papa saya nggak begitu nyaman karena benar-benar UGD di rumah sakit itu, rumah sakit umum ya, pemerintah itu cukup padat gitu, cukup banyak. Jadi karena banyak, otomatis orang-orang petugasnya hanya memprioritaskan dulu yang urgent tentunya, ya kan? Yang urgent itu yang apa? Yang udah sesak napas, yang udah oksigennya udah sedikit, pasti kan dites kan oksigen. Itu yang pertama kali mereka tangani dulu gitu. Nah, papa saya udah masuk, wah nggak tahan ya. Mau masuk UGD akhirnya milih pulang. Ya udah masuk semua, udah di kamar, milih pulang. Akhirnya pulang lagi gitu ya. Nah, udah pulang. Nah, besoknya cepat-cepat kita janji dokter dong ya. Kita janji dokter, kita ketemunya ke dokter bilang, wah ini waktu udah dicek EKG, ritme jantungnya nggak sesuai, nggak cocok. Tidak stabil ya, kurang stabil. Jadi perlu segera rawat inap ya. Oh, rawat inap bisa masuk kamar dok? Oh nggak bisa, karena keadaannya kondisinya tensinya tinggi, ritmenya nggak stabil, perlu masuk UGD. Oh ya udahlah, saya pikir gini kan, karena rujukan dari dokter harusnya bisa lebih cepat di UGD. Totonya masuk UGD, prosedurnya sama semua ya, masuk lagi UGD ya, dicek lagi semua ya, tidur lagi di kasur UGD, habis itu ditongkrongin lagi di UGD, benar-benar ditongkrongin, benar-benar mereka nggak peduli. Karena mereka tangani dulu satu persatu sesuai prosedur gitu ya. Ini di rumah sakit umum memang begitu ya. Jadi kalau ini, jadi papa saya ngelihat cerita, dia ngelihat orang yang teriak-teriak. Ya dokter nggak mau tahu lu mau teriak-teriak kalau saturasi oksigen kamu masih bagus. Ya nanti dulu ya, tangani dulu yang udah sesek. Itu kan pernafasan itu kan yang paling pertama kali harus ditangani bagi orang-orang yang gawat darurat. Wah akhirnya udah lama begitu ya. Papa saya akhirnya keluar. Saya lagi daftarin semua, udah tinggal tanda tangan terakhir, daftar masuk UGD. Baru tanda tangan, bed, pulang. Kenapa? Nggak kuat, nggak tahan. Oh oke, terus saya pulang, gitu kan? Pulang lagi. Nah, cukup menyita waktu saya, gitu ya. Cukup exhausted. Ya, karena malam-malam jam 12, jam 1 begitu kan ya. Tapi waktu saya pulang ya, saya merenungkan begini. Wah, kalau saya pikir-pikir ya, tidak ada ya di hati saya gini. Gimana sih papa? Udah capek-capek malam-malam bawa begitu. Gimana sih? Suruh bolak-balik. Nah, waktu saya merenungkan ya, nggak ada tense di hati saya, maksudnya kesel atau kecewa atau bagaimana, nggak ada loh gitu. Saya sedang memikirkan ya, wah nggak ada gitu ya, kecewa atau merasa papa udah syukur bisa dapat kamar VIP gitu ya, masuk tunggu sebentar aja nggak mau, nggak ada loh, nggak ada begitu. Saya rasa padahal lagi sibuk kan, maksudnya lagi sibuk bolak-balik, nggak ada masalah apa-apa gitu. Saya merenungkan, wah terima kasih Tuhan ya. Saya bisa dengan tenang, ya nggak buru-buru, saya bisa melayani papa saya dengan baik gitu ya. Puji Tuhan gitu kan ya. Nah, tapi ketika pulang dari rumah sakit capek-capek gitu ya, habis dibawa ke dokter, ngelihat sesosok
makhluk yang menyebalkan, yang udah disuruh berkali-kali jangan begitu, jangan lakukan, terus lakukan, langsung tong, cepat sekali. Kenapa begitu? Hah? Langsung ya keluar ya. Wah, terus saya sampai masuk kamar ya, saya kemudian merenung, wah gitu ya. Begitu rentan ya, begitu rentan karakter kita dengan apa yang Tuhan inginkan ya, dengan apa yang Tuhan inginkan. Mungkin kepada seorang yang satu kita bisa handle dengan baik ya. Tapi ketemu orang yang kita sebel, sebenarnya saya nggak sebel sih ya. Pekerjaan nyebelin, tindakannya nyebelin gitu kan. Kita langsung ada tense di hati kita, itu kan tense ya. Wah gitu ya. Ya kita sih nasihatinya bisa dengan sober, bisa dengan baik gitu kan, yang nggak ngomel-ngomel, enggak ya. Tapi saya bisa merasakan hati saya itu responnya itu sangat berbeda gitu ya. Sangat berbeda dengan saya menangani papa saya dengan sabar, nggak ada tense. Tapi ketika berhadapan dengan anak ini, tense-nya tinggi gitu ya, tense-nya tinggi. Wah, gitu. Nah, saya kembali merenungkan, wah, berarti ada sesuatu yang saya perlu perbaiki di dalam karakter saya yang Tuhan mau tunjukkan, betul ya? Apa yang Tuhan sedang ingin tunjukkan? Sebuah kesabarankah? Ya, karakter kesabarkah saya melatih? Ini perlu direnungkan, ya. Ini perlu direnungkan. Kalau kita nggak merenungkan, kita hanya melihat itu akan terjadi berulang-ulang. Ya, tensi itu naik, kemudian nanti lewat waktu turun. Nanti ketemu lagi hal yang sama, tensi naik lagi, ya kan? Habis itu tensi itu ketegangan ya, bukan tensi ya. Tensi juga naik ya. Detak jantung langsung. Ya, tegang. Nah, ketegangan itu kita perlu peka. Nah, semakin kita mengenal apa yang Tuhan mau, semakin kita mengenali, ada tensi di dalam hati saya. Saya perlu beresin. Beresinnya bagaimana? Bergumul dengan Tuhan. Tuhan mau ngajarin apa ya? Kenapa bisa ada tense cepat seperti apa? Apakah ada ekspektasi? Apakah ada hal-hal yang saya ingin? Ini semua kita bergumul. Nah, dengan demikian kita menjadi dewasa di dalam kerohanian kita. Ya, semakin lama jadi kita bertumbuh gitu loh. Kita bertumbuh karena kita nggak cuman lalu lewat-lewat begitu saja, ya kan? Karena kalau kita tension itu kita capek loh. Dan kalau kita capek nanti kita akan lari. Tuhan, hidup di dunia ini begitu berat. Saya ingin cepat pulang. Nah, ini kita mesti periksa kembali, memikirkan kembali hidup kita. Apakah kita pengen cepat-cepat Tuhan datang, ya kan? Alkitab suruh kita loh, nantikan Tuhan datang kedua kali. Itulah pengharapan kita yang paling sukacita. Tapi harapannya itu karena apa? Karena kita ingin sebuah keadaan yang perfect, yang sekarang kita sedang berjuang, ya, atau pelarian, ya. Kita lari karena kita udah nggak tahan dengan dunia yang sekarang ini kita hidupi. Nah, ini yang kita perlu memikirkan kembali, sebenarnya kerajaan sorga yang Tuhan ingin nyatakan di tempat ini itu seperti apa, seperti itu, ya. Nah, semoga kita mulai menjalani kehidupan kekristenan kita bukan lagi cuman lihat fisik non fisik, ya, cuman melihat kita berusaha apa yang di luar, tapi benar-benar melatih karakter kita dan terus bergumul, ya. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada kita, Tuhan sudah memberikan firman kepada kita, dan itu merupakan hidup bagi orang-orang Kristen. Jadi kita hidupi itu dan baru kita bisa mengalami sebuah kelimpahan di dalam Tuhan. Buah yang limpah itu yang pertama kali kita nikmati itu adalah yang menghasilkan buah selalu. Ya, ini berbeda di konsep kekristenan itu ya. Ketika seseorang menghasilkan buah-buah yang baik, yang pertama nikmati itu adalah harus orang itu sendiri. Karena buah-buah itu keluar dari kelimpahan di dalam. Ketika sukacita itu melimpah, baru keluar buah sukacita. Maka yang menikmati dulu adalah orang yang menghasilkan buah itu terlebih dahulu. Nah, itulah konsep kehidupan kita sebagai orang-orang percaya.
Kita limpah dulu. Kita limpah akan sukacita, maka kita menghasilkan buah sukacita. Kita limpah akan damai sejahtera, baru kita bisa menghasilkan keadaan damai di sekeliling kita. Itu yang terjadi. Nah ini kita perlu kuasa Tuhan, kita perlu kuasa Roh Kudus untuk memenuhi setiap kita. Ya. Sampai di sini perenungan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Bapa ajar kami untuk terus bersabar dan berjuang di dalam kami menanti-nantikan kerajaan yang Engkau akan pulihkan dan nyatakan dan sempurnakan semuanya. Biarlah Tuhan, di dalam kesulitan yang kami hadapi, di dalam ujian yang kami hadapi, Tuhan, Roh Kudus terus beri kekuatan, penghiburan kepada setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati kehidupan kekristenan kami dengan limpah, kami boleh menikmati kehidupan kekristenan kami dengan sukacita ya Tuhan. Dan ketika kerajaan-Mu datang dinyatakan, kami sungguh-sungguh benar-benar menikmati kerajaan yang limpah. Tuhan pimpin setiap kami, pimpin jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, untuk boleh mengalami Tuhan yang limpah di dalam kehidupan kami semua. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.